capek? Udah capek? Kayaknya udah nih, mungkin boleh duduk aja kali ya. Jangan. Masih Oke. mau more nih kayaknya. Masih mau more, oke. Yang siap memuji Tuhan boleh coba lambaikan tangannya dong sekali lagi buat Tuhan Yesus. Katakan Come on. Boleh sama-sama kita tepuk tangan. Yang tahu lagunya boleh sama-sama kita nyanyikan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Yang siap sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Anak muda sama-sama bisa terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama sorakan, 1, 2, 3, go! Praise our God. Katakan pemilik kehidupan, come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat suaramu teman-teman, come on. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama sorakan, praise our God. Clap your hands in the air. Ayo yang mau maju boleh. Yo, yang mau langsung maju-maju semuanya, come on. Lari teman-teman yang ke depan. Ramaikan PPA, come on, sure. Yo, sama-sama maju teman-teman yang merasa mau maju, come on, yang terpanggil, come on. Sama-sama naikkan suara kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi, lebih semangat lagi, come on. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, lompat. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. You know what to say? Great is our God. Hei, masih semangat gak? Amin. More. More. Oke, say we want more. We want more. Gas. Kita mulai bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Come on. Semuanya tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Katakan. Bersorak-sorai, muliakan nama
satu-satunya penebus, kalahkan maut. Semuanya bersiap. One, two, three, go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, come on, come on, church. Sorakan. Para pa 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 pa. 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 Para pa 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 pa. Semuanya siap. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Sekali lagi. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Aduh, jadi mau more lagi nih. More lagi. Waduh. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Come on lagi. Param pam 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 pam. Lagi lagi lagi. Param pam 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 pam. Lagi terus sampai Tuhan Yesus datang. Come on. Param pam 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 pam. Lagi lagi. Param pam 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 pam. Lagi lagi lagi. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oke, boleh silakan duduk teman-teman. Waduh. Oke. Yuk duduk dulu teman-teman, yuk kita tenangkan hati kita dulu. Yuk. Oke, semuanya sudah duduk. Yuk kita coba arahkan hati kita sama Tuhan teman-teman. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Sang Pencipta kita teman-teman. Sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan. Kita tenang dulu yuk sejenak. Coba kita mungkin pikir-pikir ulang, kita ingat-ingat ulang semua kebaikan Tuhan sama kita teman-teman yuk. Kalau Tuhan udah baik sama kita, udah jagain kita lah waktu dari kecil sampai kita bisa ada di tempat ini sekarang, itu semuanya karena hadirat Tuhan, karena kasih kemuliaan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah baik sama kita, karena Tuhan sudah jagain kita terus teman-teman. Tuhan hadir.
mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Yang datang dengan segenap hatinya.
kekudusan-Mu memenuhi kami Tuhan. Siang hari ini. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry. Sing holy, holy, all creation cries. We cry holy. Yes, you are Lord, you are lifted high. Yes, you are forever, holy forever. Hear your people sing holy. Hear your people sing holy to the King of Kings. Sing holy, you will always be holy. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Sing your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones, and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Let's sing on, let's sing on.
layak untuk ditinggikan. Engkau layak untuk kami beri pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan kalau kami sudah menari-nari buat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau melihat kami dari surga. Dan Engkau tahu hati kami saat ini. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi yang ada di tempat ini ya Bapa. Waktu mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, berikan mereka telinga seorang murid, hati seorang hamba, dan pikiran seorang hamba. Supaya setiap perkataan yang keluar dan setiap firman-Mu yang Kau taruhkan dalam hati mereka, mereka sungguh-sungguh mengerti dan mereka dapat melakukannya. Karena untuk menjadi pengikut-Mu, kami semua harus berbuah. Kami semuanya harus bisa berkata, kami bisa berubah dari apa yang dulu menjadi apa yang seperti yang Tuhan mau. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu supaya setiap perkataan yang keluar menjadi perkataan yang sangat sederhana, mudah dimengerti. Dan setiap anak-anak muda-muda tempat ini menjadi anak-anak muda yang punya telinga dengar-dengaran dan punya hati yang taat. Dan punya pikiran untuk berubah, melangkah seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur sama-sama, katakan amin. Shalom semuanya. Sebelum saya mulai, kita belajar gini. Tuhan Yesus baik gak sih? Kalau Tuhan Yesus baik, colek kanan kiri bilang gini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Oke, saya mau lanjutkan apa yang sudah 3 minggu yang lalu saya sudah sampaikan buat teman-teman sebelum coloran. Saat itu karena saya mengambil judul ini sebenarnya dari coloran. Karena ternyata bicara mengenai faith finisher. Okay? Nah di dalam faith finisher itu saya mengambil dari kata di Ibrani 12 ayat 2 atau Hebrew saya ambil di dalam bahasa Inggrisnya. Hebrew 12 ayat 2 berkata begini, mari kita looking unto Jesus. Ya kan? Terus dia mengatakan begini, He's the author and the finisher of our faith. Jadi faith finisher itu sebenarnya kita bicara mengenai Yesus. Nah di 3 minggu yang lalu saya bicara mengenai who is Jesus. Karena Yesus kita belajar sebelumnya mengenai all about grace. Karena begini, ingat saya sampaikan ke teman-teman semuanya, ingat teman-teman semua bahwa gini, Yesus datang bawa apa? Bawa yang namanya kasih karunia, bawa yang namanya grace. Sebelumnya Musa membawa yang disebut dengan hukum Taurat, the law, gitu ya. So waktu Musa bawa hukum Taurat, the law, semuanya manusia harus ikut 10 perintah Allah baru diberkati. Nah, tapi Tuhan tahu nggak mampu, manusia nggak mampu. Tuhan turun. Waktu Tuhan turun, detik itu yang disebut dengan kasih karunia. Karena waktu Tuhan turun, Tuhan tahu kamu gak akan bisa finish the law. Gak akan pernah bisa menyelesaikan yang disebut dengan hukum Taurat. Gak bisa menyelesaikan yang disebut dengan 10 perintah Allah. Berat banget ini. So manusia gak mungkin, gak mampu lah. Gitu lah. Makanya lalu Tuhan turun. Dan waktu Tuhan turun, ini zamannya sampai hari ini namanya grace, kasih karunia.
Di grace Tuhan bilang begini, saya berkati kamu dulu sambil saya menunggu kamu bertobat. Kamu cari saya. Kalau di sini kamu harus ikut 10 perintah Allah. Saya berkati. Kudus. Kalau di sini Yesus bilang begini, ingat 2 minggu yang lalu dia disalib dan dia bilang begini, dengan darahku saya sucikan kamu. Kita suci dulu. Kita disucikan, kita masih melakukan banyak kesalahan, dia bilang begini, this is a grace. So, oke, saya tunggu. Saya berkati kamu dulu, lalu kamu hidup harusnya seperti yang itu. Tapi kamu gak mampu. Enggak apa-apa, saya tunggu. Makanya Tuhan tidak pernah menghapus 10 hukum Taurat. Enggak pernah. Dia lengkapi di sini. Dia bilang gini, ya udahlah, lu gak bisa. Ya sudah gak apa-apa. Gue tungguin. Kasih karunia, amin. Kasih karunia. Anak muda, saya sudah sampaikan anak muda, kalau kamu berdosa, aman. Betul kan? Enggak sampai bisulan-bisulan kok. Coba kalau setiap kali berdosa bisulan. Berapa banyak bisulan kita di sini. Bisulan semuanya kita berdosa semuanya. Nah, lalu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa itu grace. Bahwa waktu faith finisher kita bicara mengenai Yesus, kita bicara mengenai dia mati buat kita. Lihat, dia mati. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai all about love. Bisa tampilkan? Oke. Sorry, saya balik dulu sebentar. Oke. Jadi kita sama-sama belajar. Ada 2 poin yang penting dalam Yesus. 1, dia bicara mengenai kasih karunia. 2, Yesus itu adalah kasih. Dan mari kita belajar bersama-sama. Dia ngomong begini. Yuk kita belajar. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Semua udah tahu ini, semua udah kenal ini. Semua udah mengerti banget ini. Dan ini menjadi ayat kesayangan istri saya kebetulan juga gitu ya. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya di sini. Oke, lihat. Saya ambil yang A-nya aja. Roma 12 ayat 2 bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba kita bayangkan baik-baik ya. Yesus bilang begini. Saya mati karena saya sangat mengasihi akan dunia. But then, in the other hand, dia bilang begini, jangan sama dunia. Betul ya? Jangan sama dunia. Loh, kayak gitu ya. Gimana sih Tuhan Yesus ini? Waktu Paulus buat ini, saya juga sometimes bingung gitu ya, kenapa ya? Di satu sisi, dia ngerti bahwa Yesus lahir di dunia ini untuk kita semuanya. Lalu dia bilang gini, begitu besar kasihnya akan dunia. Tapi in the other hand, sekali lagi dia bilang apa? Jangan kamu serupa dengan how. See? Seolah-olah dia ngomong begini, kalau saya punya nabel gini, saya sangat mengasihi cinta banget saya sama dia. Terus saya ngomong begini sama kalian, tapi lu jangan kayak Yohanes ya. Lah ini itu ya. Gue sangat sayang sama dia. Cinta banget sama dia. Lah kopi gimana sih? Bilangnya cinta sama dia. Betul ya? Tapi terus ngomong begini, tapi lu jangan kayak dia. Lu jangan kayak dia. Nah gimana sih? Nah di sini kita belajar yuk, bahwa sebenarnya waktu kita ngerti ini, kita bisa ngerti gini. Bahwa Yesus itu bicara mengenai
love. Yesus itu bicara mengenai kasih. Dia mau ngomong begini, bahwa saya tahu dunia itu nggak boleh kamu ikut-ikutan. Tetapi saya tidak bisa menyangkal diri saya untuk saya sungguh-sungguh mengasihi namanya dunia. Supaya orang-orang yang ada di dunia ini berubah. Betul? Berubah menjadi love. Berubah menjadi kasih. Seperti yang diajarkan. So, saya belajar ini dan saya tahu, oh iya. Ternyata Yesus itu bicara apapun dia tahu. Jangan pernah ikut dunia. Tapi dia cinta sama dunia. Harusnya kan gini, ih dunia apaan sih? Gitu ya. Apaan sih lu? Gue gak suka sama lu. Udah. Dia orang gak bener kok. Itu ya. How can I? Bagaimana saya bisa mengasihi dia? How can I love? Saya bagaimana saya bisa mengasihi Yohanes? Dia orang gak benar. Dia menyakiti hati saya. Dia wah, udahlah kalau sama gue mau udah gitu ya. Tapi dia bilang begini, karena begitu besar kasih. So dia gak bisa menyangkali dirinya dia, bahwa dia punya kasih. Dia adalah kasih, dia bukan punya kasih. Dia adalah kasih dan dia bilang begini, saya mengasihi Yohanes. Tapi dia tahu di dalam Yohanes ini sesuatu yang sangat jelek dan dia ngomong sama orang. Lalu dia bilang begini, Fus, saya cinta dia. Tapi lu jangan kayak dia ya, gitu ya. Lu jangan kayak dia. Paham ya? Ternyata dia punya kasih yang sangat besar. Dan dia tetap sayang sama Yohanes. Yuk kita belajar bahwa ternyata itu yang disampaikan supaya kita belajar bahwa ternyata kalau tadi kita mau hitung-hitungan bahwa ada yang namanya hukum, ada yang namanya 10 perintah Allah, kita gak bakal bisa selesaikan iman kita sampai selesai. Karena ingat, kita akan menjadi faith finisher. Karena tanpa Tuhan Yesus, kita gak bakal bisa menyelesaikan iman kita. Pasti. Kenapa? Kita belajar. Yesus adalah kasih. Nah waktu dia adalah kasih, maka satu-satunya yang memampukan iman kita tetap bertahan sampai nanti kita dipanggil cuma Tuhan Yesus. Karena dia kasih. Dia gak bisa menyangkali dirinya sendiri. Dan dia punya kasih karunia itu. Makanya di sini grace dia bilang begini, oke, kamu bad, kamu berdosa, kamu hancur-hancuran, kamu narkoba, kamu judi, kamu penzina, kamu whatever is. Oke, I still love you anyway. Yang dia tunggu begini. Waktu di sini dia tunggu begini. Oke, kamu begini. Dia menunggu sampai kamu mau pegang tangannya dia dan kamu ikut sama dia. Dan kamu akan masuk di tempat yang di mana dia ada. Namanya kasih. Kalau kamu gak mau pegang dia, it's okay. Dia gak marah kok. Dia gak marah. Berapa banyak kalian bilang begini, saya mau datang gereja, saya mau telat kek, saya mau apa kek. Gak ada yang marah kan? Yesus marah? Gak marah. Coba kalau marah. Kayak guru di sekolahan. Setrap. Tiba-tiba gini, kamu telat. Tulis 500 kalimat. Ya 500 kalimat itu zamannya saya. Gak tahu sekarang gitu ya. Gitu ya, nulis gitu. Dia gak pernah marah. Ingat ya, dia gak pernah marah. Pernah dia bilang begini, kamu gak pernah baca Alkitab. Dia marah. Pernah dia bilang begini, kamu gak pernah menyembah saya. Hari-harimu tidak pernah ada waktu 1 menit buat saya. Kerja atau mungkin sekolah. Game. So, marah dia? Enggak. His love. Kemudian dia bilang begini, I will wait until you repent. Saya menunggu sampai kamu bertobat dan kamu bilang begini, harusnya saya punya waktu buat Tuhan. Harusnya saya punya waktu untuk berdoa. Harusnya kalau saya baca Alkitab, saya dapat mujizat. Tanpa kamu baca Alkitab, forget it about miracle. Kapan kamu bisa tahu? Kapan kamu bisa tahu?
Tuhan ngomong sama kamu. When you read the Bible, then you know exactly. Yes. Nah, waktu itu you feel the love. Waktu kamu feel the love, you know exactly gini. Iya, ingat ya, gua sedang pegang tangannya dia. Dia di sini, dia sedang pegang tanganmu karena kamu mau dipegang dan kamu mau memegang tangannya dia. Sehingga kamu berjalan, then you feel the love. You reading the Bible. Next. Yuk kita baca bersama-sama. Di Ulangan berkata begini, Musa buat ini. Dia bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kembali, Musa ngomong. Yesus juga ngomong. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Double. Zaman Musa, dia dapat the law dari Tuhan, dia dapat 10 perintah Allah. Dia juga dapat bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam kasih karunia, Yesus mengulang. Dia mengajarkan sama kita, kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Dia ngajari. Gini, ayo kita sama-sama belajar. Waktu Yesus turun ke dunia ini, dia mau bilang begini, saya sangat mengasihi dunia. Buktinya apa? Kayak gitu ya. Nah ini, oke, gue turun. Dia belajar gini, mengasihi. Ingat, karena di dalam dirinya sudah ada itu. Dan manusia pingin bukti, dia turun. Dia turun, lalu dia ngajari. Setelah dia mengajari mengenai kasih, dia mengajari segala sesuatunya, mujizat bla bla itu bicara mengenai kasih. Lalu dia belajar mengasihi Tuhan. Caranya apa? Dia taat di Taman Getsemani dan akhirnya dia disalib. Terjadilah Paskah. Jadi ternyata Tuhan ngajarin kita. Begini Tuhan ngajarin kita, kasihilah Tuhan. Ternyata Tuhan turun waktu Musa mungkin orang nggak tahu. Tapi waktu Yesus di Markus dia ngajarin. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan. Waktu dia taat, walaupun dia tahu. Wah, gue mati nih, betul ya? Gue mati nih. Tapi dia belajar taat. So ternyata Yesus ngajarin kepada kita semuanya mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. So, Tuhan turun ke dunia untuk bicara sama kita. Apa yang saya sampaikan, apa yang sudah diulang sebelumnya sampai sekarang, saya mau sampaikan bilang begini, kamu belajar yuk ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Karena dia sudah sampaikan sama-sama kita. Dia belajar taat. Dalam hal yang paling susah dalam hidupnya dia harus mati. Dia bilang gini, it's okay. I still love my God. Gitu ya. I love my God. So kalau anak-anak muda mulai belajar begini, oh iya. Ternyata Tuhan Yesus sudah ngajarin kita. So jangan pernah dengerin, hari-hari ini banyak aliran-aliran yang aliran-aliran yang kita nggak tahu gitu ya. Gak ada neraka lah, whatsoever gitu ya. Betul kita mulai belajar hal yang dimana ada di dalam Alkitab kita belajar. Gitu kan. Yang ada yang mengatakan di dalam Alkitab ternyata ada perubahan, forget it. Kita belajar sama-sama bahwa ternyata kita harus tahu inilah yang dimaksud sama Tuhan. Yuk lanjut. Nah karenanya Tuhan bilang begini. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tuhan bilang begini. Kamu banyak banget yang gak bisa mengasihi Tuhan. Tuhan gak kelihatan. Kopi Tuhan gak kelihatan. How? Anak muda lagi kan sekarang. Perlu yang lebih kritis.
Ya kan? Bicara kalau saya dengar di di sosmed ada yang bilang begini, saya ateis. Dan dia bilang, you believe in God? No. Tapi dia percaya bahwa setiap apa yang ada itu selalu ada yang create. Ingat ya, dia percaya gitu kata orang ateisnya. Saya selalu percaya create. Kalau ada roti, saya percaya ini yang bikin roti pasti ada orangnya. Gitu ya. Lalu orang ditanya gini, lah dunia ini siapa yang create? Enggak ada. Kamu gak percaya sama Tuhan kan? Dia gak percaya sama Tuhan. Lalu dia bilang gitu, enggak ada. Harusnya ada yang create. Dan dia mulai sadar dan dia mulai mikir, oh iya ya harusnya ada ya. Siapa yang create? Dan orang itu bilang begitu. Dia adalah Tuhan. Tapi dia masih belum bisa percaya. Nah kita belajar. Kita belajar apa yang Tuhan tunggu dari ini semuanya. Yuk kita belajar. Apa sih yang Tuhan tunggu dari kita ini semuanya? Bahwa dia kasih, dia melakukan segala sesuatunya. Apa yang Tuhan tunggu sebenarnya? Tuhan tunggu ini buat kita semuanya. Tuhan tunggu ini. Tuhan tunggu sampai kita bisa mengasihi dia. Anak muda mungkin gak gampang buat kalian untuk bilang gitu. Kenapa? Dia gak ada kok. Dia gak ada. 3 minggu yang lalu saya bilang begini, bahwa di yang namanya Faith Finisher All About Grace, kita harus karena dia grace, kita harus masuk selalu di dalam hadiratnya dia. Itu tadi kita baca firman. Tapi how kita cuma baca firman dan how kita bisa love him. Ingat poin yang kedua tadi? Poin yang kedua tadi ngajarin kita bahwa kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi Tuhan berarti banyak mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan termasuk lembah kekelamanmu. Kalau hari-hari kau bilang begini, aduh saya di sekolah gue begini, pekerjaan gue begini, gue gak punya pekerjaan, gue apa semuanya ini, gue gak punya pacar. Gitu. And Tuhan bilang begini, ngucap syukur. That's how you love him. Karena apa? Karena kamu mengerti begini, oh iya saya mengasihi dia itu dengan apa yang Tuhan sudah berikan sama saya. Ingat ya, ingat ya. Saya mengasihi dia itu dengan cara apa yang Tuhan sudah berikan dengan saya. Apa aja yang Tuhan sudah berikan sama saya. Tapi saya punya orang tua yang kasihi dia, mengucap syukur. Karena itu caranya kita mengasihi Tuhan. Dengan cara banyak mengucap syukur dengan apa yang sudah dia berikan sama kita. Apa aja. Mungkin kita bilang begini, kenapa saya lahir dari tempat atau dari keluarga yang miskin. Seringkali kita banyak kata-kata begitu. Kenapa saya lahir dari keluarga yang seperti ini. Kenapa saya lahir dari ini. How to love him is how to give thanks for what he has done to you. Waktu kamu bisa mengucap syukur itu artinya kita belajar untuk bisa mengasihi dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan cuma sekedar, kalau ini sih gue, terima kasih Tuhan. Kalau yang itu, enggak dulu deh Tuhan. Tuhan bilang begini, di dalam lembah kekelamanmu pun kita tetap mengucap syukur. Gampang? Enggak gampang. Tapi the way we love him. Kalau kita mau belajar untuk mengasihi dia, ini caranya. Banyak mengucap syukur sama dia. Dia udah kasih semuanya kok. Kalau kita mengatakan, kenapa Tuhan kasih saya lembah kekelaman? Gitu ya. Dan Tuhan sangat mengasihi kamu. Supaya kamu menjadi kuat di situ. Kamu bukan menjadi anak-anak gampangan. Kan gitu ya kalau dalam firman. Kamu menjadi orang yang kuat. So karenanya you have to give thanks sama Tuhan. Kenapa saya ada di keluarga begini? Kamu bisa menjadi lebih strong daripada orang lain. Karena you have to give thanks sama Tuhan. Oke. Kenapa saya harus menjadi orang-orang yang, mungkin saya sudah gak punya orang tua.
Kenapa? Dan lalu kita bisa mengerti ini. Bukan karena apa yang terjadi dalam diri saya, ingat ya. Apa aja di sini yang jelek-jelek. Tapi bagaimana cara saya mengasihi dia. Apapun in your bad situation in this, karena kamu cuma mau belajar mengasihi dia, give thanks. Berikutnya, kasih orang yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu termasuk musuh. Tuhan mengajari kita semuanya ini. Oke? Di dalam Matius juga Tuhan ngajarin kita. Bahwa kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Gampang? Enggak gampang. But then gini, how you love him. Betul ya? Kan kita sering ngomong begini, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Gak kelihatan. That's the way. Ini caranya. Kalau kita bisa ngerti ini dan kita udah mulai bilang gini, oke, saya harus punya banyak waktu buat orang tua saya. Karena the way I love Jesus, waktu saya bisa spend my time buat saya punya father, my mother, selagi dia masih ada. Kalau dia sudah gak ada, dan kita sudah mulai kadang kala menyesali. Papa saya udah gak ada, kasihannya dia dulu ya. Dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Mama saya sudah gak ada, aduh dulu dia selalu cerewetin saya. Saya sudah rindu cerewetnya dia, saya sudah rindu nasihatnya dia, saya sudah rindu ininya dia. He's gone. He's gone. This is the time. Kalau kamu bilang begini, saya mau mengasihi orang yang sudah Tuhan kasih di dalam diri saya. Dan kamu bisa mengerti gini, apapun masalahnya orang tua, mungkin kamu ingat baik-baik, mungkin kamu tapi ingat dari sisi orang tua, mari saya mau wakili orang tua kamu. Ingat ya, saya mau wakili orang tua kamu. Oke, saya masih umur 35, sekali lagi jangan dibalik. Saya mau bilang begini, dari sisi saya sebagai orang tua, anak yang kalau sudah remaja, sama, orang tua juga bilang begitu, jiwa pemberontakannya, apa yang kita ngomong, dia bisa bantah. Ini, enggak, itu masih remaja. Jiwa pemberontakannya masih kuat banget. Orang tua udah, sampai ada orang tua bilang begini, gue masukin lagi lu. Gitu ya, gue masukin lagi lu gitu ya. Anak muda sampai bilang gini, enggak apa-apa, masukin aja lagi. Emang saya diminta untuk dilahirkan, betul ya? Bisa sampai ngomong begitu loh. Saya gak minta untuk dilahirkan, ngapain saya lahir di keluarga begini? Wow. Masih remaja. Begitu dia sudah selesai sekolah, siapa yang sekolahin? Orang tuanya sekolahin, orang tuanya kasih dia sekolah yang terbaik, kasih dia selesai semuanya, everything all. Kerja setengah mati, anak. Kerja setengah mati, anak. Anak selesai, kerja, pacaran. Saya mau tanya, waktu dia habis dapat gaji, dia pergi makan sama pacarnya tuh sama bapak mamanya. Saya mau tanya, jujur sama saya. Sama siapa? Dia udah pacar nih. Sama siapa? Pacar sih enggak. Bapak mak enggak. Sama siapa? Selingkuhannya kok. Yang ketawa itu udah pengalaman. Well, waktu dia punya duit, yang pertama yang dia tahu adalah begini, kalau saya punya pacar, saya traktir dia. Waktu dia ulang tahun, saya kasih dia hadiah yang terbaik. Tuh, betul ya? Bapaknya ulang tahun, happy birthday papa. Bye. That's it. Ya kan? Kalau mau dikasih surprise jam 12, beli martabak 1 biji nih. Kasih lilin, happy birthday papi. Coba kalau pacarnya, betul?
Wah, dia kasih emas kek, apalah kalau dia punya duit pertama kali betul. They give all the best buat pacarnya. Salah nggak Kopi? Nggak salah. Tapi saya mau bilang begini, lu masih pacaran bro. Ngerti ya? Kalau lu married, yes. This is the truth. The truth is kalau kamu sudah married, yes. Give them all. Tapi you still pacaran. Justru yang sering kali pas waktu pacaran, betul ya? Apalagi waktu baru pertama kali. Seneng-senengnya, waduh. Mau dia seperti apa juga modelnya. Diliatin gue loh. Ya elah. Aduh, tapi that's the best moment untuk dia. Datang gereja cuma lihat, dia ada hari ini dia ada. Dia datang. Ganteng banget. Padahal cuma pakai baju kaos. Bolong lagi belakangnya gitu ya. But then dia kasih semuanya. Why? Karena dia mengasihi pacarnya. Sekali lagi saya bilang begini, salah enggak? Tapi you have to know the priority. Kamu harus tahu prioritasnya. Kalau kamu sedang pacaran, you know give them all. Once you give them all, dan dia break your heart, you will broken heart to the moon, bro. Udah kasih semuanya masalahnya, bro. Betul ya? So cewek-cewek dengerin saya baik-baik juga ya. Kalau kamu pacaran, please. He's not your husband. Okay? He's not your husband. Okay? So karenanya tolong. Waktu kamu sudah memang nantinya menikah. Baru. Semuanya. Silakan. Saya setuju. Meninggalkan ayah dan ibu, saya setuju. Uang kasih dia semuanya, saya setuju. Bapak mamanya gak dikasih, gak apa-apa. Saya setuju. That's the truth. Tapi kalau lagi pacaran, please. Karenanya gini, ayo anak-anak muda gini, belajar gini. Oh iya, kalau saya sudah dikasih papa, dikasih mama, dikasih apa semuanya. Try sebelum mereka nanti suatu waktu gone, try to love. How to love God? Try to love your parents. Ada punya waktu untuk chit chat sama dia. Ada punya waktu untuk bilang begini, Pak, please give me advice. What should I do now? Mom, please give me advice. What should I do now? Betul ya? Apa kiat-kiatmu kenapa Papa bisa menjadi orang yang kuat seperti ini? Give your time untuk orang tuamu. Supaya kamu belajar love him by love the person yang sudah Tuhan kasih sama kamu semuanya. Pacarmu belum tentu menjadi person. Kalau sudah married, yes, ingat ya. Kasihin orang yang Tuhan yang sudah taruh dalam hidupmu, kasihi orang yang sudah, dia belum. Pacar itu baru ya happy-happynya begitu doang. Mereka belum. Kalau dia jadi istrimu, yes. Kasihi benar-benar. Jangan kamu lakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau pacaran gini, saya kalau mau nyuruh literan pacaran, gini, putus aja lah, susah amat lu. Kalau cerai gue gebok lu, mau cerai-cerai lu gitu ya. Kalau lu masih pacaran, putus aja lah. Lu bilang apa? Maybe not the time. Tapi kalau kamu sudah married, lu datang sama gue bejek juga gitu ya. Belajar, yuk kita belajar. Oh saya mengasihi orang tua saya. Waktu kamu bisa mengasihi orang tuamu, maka percayalah. Kamu harus bisa ingat apa yang Tuhan sudah berikan buat kita semuanya. Ingat apa yang Tuhan sudah berikan kita semuanya. Bahwa dia, kesimpulan saya bahwa begini. Saya buat begini, kasih Tuhan dengan banyak bersyukur. Dengan tindakan mengasihi orang tuamu atau mengasihi orang yang ada di sampingmu. Adikmu, kakakmu, siapa aja yang mungkin menjengkelkan gitu ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia mengasihi manusia, dia rela disalib. Sebagai bukti dia taat dan dia mengasihi Tuhan. Jadi dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan dia taat. Saya minta pemusik silakan boleh naik. Kita nyanyi bahwa apa yang menjadi pengorbanan Tuhan
Apa yang menjadi pengorbanan Tuhan? Hari ini kita akan perjamuan kudus, kita sama-sama belajar bahwa ternyata kalau kita mau finish my faith, hanya ada sama Tuhan Yesus. He is the grace. He is the love. Dia akan nunggu kita. Dia tunggu kita. Dia mau mati buat kita karena dia tahu, I will wait for you. I will wait for you. Mungkin kamu bilang orang tua saya tinggalkan saya, bapak mama saya tinggalkan saya. Dia enggak. Because his love. Dia mengasihi dunia ini walaupun dia sudah mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita belajar sama-sama. Betapa besarnya kasih Tuhan sama kita sampai dia rela berikan anaknya yang tunggal. Kita bangkit berdiri. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya yang menyembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita belajar sama-sama lagu ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, karena-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya, Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan buat kami semuanya. Terima kasih kalau Engkau masih menunggu kami untuk sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Karena kami percaya apa yang kami lakukan hari-hari sebagai anak muda mungkin kami lupa. Tetapi Tuhan, terima kasih untuk apa yang Tuhan ingatkan buat kami. Terima kasih saat ini kalau Tuhan akan nuntun kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, tolong kami. Kalau kami punya banyak salah saat ini, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Karena kami percaya waktu kami datang di hadapan-Mu dan kami minta ampun, Tuhan akan sucikan kami dan layakkan kami supaya kami bisa masuk dalam perjamuan kudus kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami dilayakkan oleh karena kasih-Mu. Sungguh kami dikuduskan oleh karena cinta-Mu. Sungguh kami menjadi orang-orang seperti kami sekarang oleh karena kasih karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Saat ini mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Semuanya udah dapat? Sorry, saya lupa tanya. Semua udah?
Oke, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih-Mu. Terima kasih untuk segala yang baik. Ajari kami untuk terus mengingat segala kebaikan-Mu. Mengingat segala penebusan yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terpuji, pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali, teman. Oke. Shalom Backboners. Diberkati nggak sama firman yang dibawakan oleh Papi Rudi? Haleluya. So, aku sendiri, harusnya teman saya siapa di sini? Oke. Shalom Backboners. Oke, kita mau yel-yel dulu sebelum mulai ke pengumuman. Yel-yelnya gimana? Iya. Perkenalan dulu. Namanya siapa? Saya siapa? Oke, hai semuanya, nama aku Luis. Nama saya mana? Oke. Enggak. Oke. Kita akan membawakan pengumuman beberapa menit ke depan. Dan sebelum kita mulai ke pengumuman, kita mau yel-yel dulu. Biar semangat. Oke. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh ya? Jangan Nggak jauh-jauh. boleh. Aku masih wangi kok. Oke, gak apa-apa, aku juga. Masih wangi gue. Oke. Sebelum kita yel-yelnya apa sih? Aku lupa. Backboners, strong Terus? together. Oke, kalau kita bilang backboners. Kalian jawab strong together. Oke, siap ya? 3, 2, 1. Backboners! Wah, ini ada Langsung banyak 5.000, orang. udah Ini kita angkat di ulang. GBK atau di gereja sih? Menyala bangku. Oke. Sebelum kita ke pengumuman, kami mau mengucapkan terima kasih buat Papi Rudi yang telah Terima kasih, Papi membawakan Rudi. firman hari ini. Terima kasih mengingatkan kami untuk bisa mengasihi Tuhan lebih lagi dan bisa mengasihi sesama kami juga. Karena melalui kami mengasihi sesama, kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih. Semoga pelayanannya semakin diberkati. Amin. Amin. Oke, Habis next. itu kita akan mendengarkan Bukan, persembahan dulu. persembahan dulu. Aduh, saya kecepatan. Nge-lag saya. Oke, kita mau doa persembahan teman-teman yang akan dipimpin Luis. Oke, semuanya kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mempertemukan kita hari ini. Kiranya kami ingin memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan memperagungkan nama-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Sambil kita memberi, kita saksikan Daily News minggu ini. Adalah. Tadi kok
Shalom saudara yang terkasih, perkenalkan saya Bambang yang akan menyampaikan DM News minggu ini. Let's check it out. Tak terasa, kita sudah di bulan April tahun 2024 nih. Mungkin banyak masalah dan tantangan dalam hidup. Dengan berbagai proses, jatuh bangunnya kehidupan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan info berikut ini. Saudara, Tuhan berfirman di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang artinya adalah, tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi. Karena kita punya Tuhan yang hebat yang mampu memberi kekuatan baru serta semangat baru. Baik saudara, sekian info minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Yeay, tepuk tangannya dong teman-teman buat DM News kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengumuman. PPT-nya please. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman multimedia. Oke, kira-kira ada yang baru nggak ya hari ini? Ada. Ayo angkat tangannya dong. Berlaku Ada jujur. yang baru? Berlaku jujur. Wih, ada di sebelah sana. 2 orang. Mari kita Welcome home. ucapkan welcome Come home. Mari kita sambut teman-teman kita yang baru hadir hari ini. Oke, buat teman-teman yang baru kita mau ucapin Welcome home. Kita juga rindu untuk bisa beribadah bareng kalian di next week. Jadi jangan lupa datang next week ya teman-teman yang baru. Oh belum ya? Oh sudah? Oke. Oke, welcome home. Welcome home. Next. Nah, ini apa nih Kak? Ada open recruitment terus ada 5. Kecil banget. Iya, yang pertama ada care center. Care center. Apa tuh Kak care center Kak?
Kalau care center itu biasanya yang follow up teman-teman baru kayak tadi. Yang Jadi, nyalemin. Nah, ya itu semuanya. Tapi care kalau center. misalnya care center itu mereka adalah orang yang nge-follow up teman-teman yang baru. Yes, harus Oke. saling peduli juga ya guys. Iya. Oke, selanjutnya ada event. Nah, event ini tuh kayak ngurusin acara gitu yang memanage dan mengorganize semuanya. Oke. Selanjutnya digital arts and production. Ini multimedia harusnya. Jadi teman-teman yang rindu silahkan mendaftar. Ada prayer juga. Nah, ini Sama yang berdoa. yang terakhir. Sosial media, writing on the internet. Oke, jadi salah. Teman-teman yang rindu untuk melayani bersama-sama kita di sini, silakan mendaftar. Yes. Nanti bisa hubungin teman-teman yang pengerja atau teman-teman yang punya badge. Badge saya tidak Ada pakai. yang membawa badge? Saya nanti aja. Iya, nanti saja. Oke, kalau misalnya kalian rindu, silakan mendaftar melalui teman-teman yang ada di sini, melalui pengerja-pengerja yang ada di sini. Thank Benar. you. Selanjutnya Oh, apa nih? Ada basket, futsal, dan badminton. ini klub. Klub kita ya kak? Yes. Wah, nih kalian yang misalkan suka basket ataupun futsal ataupun badminton, kalian boleh ikut. Nah untuk basket itu di tanggal 4, Di minggu keempat. di minggu keempat, Setiap hari Sabtu jam 5 di mana? Di RKD Field. Di RKD. Di RKD. Di sini. Di sini. Nah Oke. yang futsal nih kak, Yang futsal di minggu pertama setiap Sabtunya jam 5 dan di RKD juga. Yang terakhir ada badminton di Dragon Badminton Hall. Jadi Bukan ini- di sini, tapi beda iya. tempat. ya tiap minggu ketiga. Jadi Yes. catat ya teman-teman. Minggu keempat hari Sabtu ada basket, minggu pertama ada futsal dan minggu Minggu ketiga. ketiga ada badminton. Badminton. Oke, selanjutnya. Apa ini? Oke, Wah, next minggu depan. week kita akan dilayani oleh Pastor Alvin Vin Aprilio Dotulong. Dotulong. Dengan Wes. tema, apa tuh temanya? Hidup orang muda. Wis, masih orang-orang muda nggak nih? Yes, belum ada yang tua kan? Tua. Wah, Enggak dong, orang-orang Kita muda. Orang-orang muda semua. Oh iya, orang-orang muda dan berjiwa Semangat, muda. Yes. Yes, semangat. Oke, jadi teman-teman, next week di tempat ini, di jam yang sama, silakan kalian datang untuk mendengarkan apa sih yang akan dibahas di hidup orang muda ini. Penasaran nggak? Kalau penasaran, next week join kita lagi. Oke, next. Udah sudah selesai nih kak. Puji Tuhan, terima Puji kasih. Tuhan. Biar nggak Oke, lama-lama ya. Nggak usah lama-lama. Jadi kita mau ucapin Okay. God bless you and happy Sunday. Oke teman-teman, sebelum kita pulang kita akan doa syafaat dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini, di mana kami dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk pembicara pada siang hari ini, yaitu Papi Rudi. Kiranya Engkau memberkati kesehatan dia, keluarga dia, dan juga karirnya. Engkau berkati ia dan keluarganya dimanapun mereka berada. Biarlah mereka tetap menjadi terang untuk lingkungan sekitar ya. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini, siapapun pemimpinnya ya Bapak. Kiranya juga Engkau melindungi bangsa Indonesia ini dari tren-tren yang LGBT ya Bapak. Kiranya Engkau patahkan semua itu ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Niko dan jajarannya, Pak Samuel dan jajarannya, Pak Alex dan wakil serta jajarannya. Kiranya Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau berkati keluarga mereka, dan juga Engkau memberkati mereka dalam mengelola gereja ini ya Bapak. Kiranya tetap berkembang di dalam Engkau ya Bapak. Ya Bapak, kami tidak lupa untuk mendoakan para mentor-mentor kami yang ada di sini. Kiranya Engkau memberkati para mentor-mentor kami dalam melingkupi kami ya Bapak. Engkau yang memberkati keluarga mereka, kesehatan mereka, karir mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Biarlah mereka menjadi terang untuk lingkungan sekitar ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk pelayan-pelayan-Mu yang pada hari ini sudah melayani. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapak. Engkau yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kiranya
mereka tetap melayani Engkau dan menjadi terang untuk Engkau ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang telah hadir pada siang hari ini ya Bapa. Kiranya para jemaat tidak pulang seperti mereka datang ya Bapa. Kiranya iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami pada siang hari ini hanya di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita buka hati, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Backboners yang sangat dikasih oleh Tuhan saat ini, oleh karena kasih karunia Tuhan, terimalah berkat, sukacita dan damai sejahtera yang dicurahkan Allah melalui Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati.